Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Arifatunisa, NIM B942191, dan saya akan memperkenalkan dua rekan saya. Saya Sarah Fitan Rizkia dengan NIM D94219103. Dan saya Vita Nura Amalia dengan NIM B94219102. Selama kami mempelajari mata kuliah perilaku konsumen, kita semakin paham bahwa perilaku konsumen itu sangat penting untuk dipelajari. Jadi perilaku konsumen membantu memahami bagaimana sih keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari suatu produk. Selain itu, pengalaman perilaku konsumen juga membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk itu dapat terjadi. Secara umum, mempelajari ilmu perilaku konsumen mendatangkan beberapa manfaat bagi pebisnis ketika ingin memulai usahanya yang baru, yakni mengurangi resiko terhadap bisnis yang akan mereka jalani. Kemudian sebagai bahan mengumpulkan feedback, kemudian sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat, serta upaya untuk menciptakan loyalitas konsumen. Tujuan dari perilaku konsumen ialah yang pertama, perilaku konsumen menjadi sebuah dasar manajer pemasaran untuk merancang strategi pemasaran, menentukan segmentasi pasar, menganalisis lingkungan, dan kebijakan-kebijakan publik. Yang kedua, perilaku konsumen bertujuan untuk memahami perilaku manusia secara umum. Yang ketiga, perilaku konsumen digunakan untuk mengimplementasikan konsep pemasaran yang dibuat sebagai rencana untuk mempengaruhi jalan konsumen. Yang keempat, perilaku konsumen digunakan untuk memahami pengaruh yang kompleks ketika seorang konsumen mengonsumsi produk yang dibelinya. Siapa idola kalian? Kalau soal idola, saya mengidolakan salah satu tokoh publik Indonesia, yaitu Najwa Shihab. Nama Najwa Shihab sudah tidak asing lagi atau kerap dipanggil dengan Mbak Nana. Najwa Shihab biasanya menjadi seorang jurnalis, pembawa acara, dan penulis yang telah membuat namanya harum di berbagai kalangan. Alasan mengapa saya mengidolakan Najwa Shihab, karena Najwa Shihab hadir sebagai sosok jurnalis yang banyak dicintai oleh masyarakat karena ucapannya yang lugas, padat, dan langsung pada inti menjadi kelebihannya dalam mewawancarai narasumber di berbagai kesempatan. Hal ini sangat patut diidolakan oleh perempuan Indonesia yang dalam kiprahnya memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak muda. Selain itu, Najwa Shihab itu wanita kuat dan hebat yang mampu menyuarakan suara hati rakyat melalui wawancara yang ia lakukan. Saya memiliki tokoh idola, yaitu R.A. Kartini, karena beliau adalah figur wanita yang menjadi role model bagi wanita-wanita di Indonesia. Beliau rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Idola saya yaitu Ustazah Okky Setiana Dewi. Saya mengidolakan beliau karena beliau memiliki banyak sisi positif dalam hidupnya. Ceramah-ceramah yang beliau berikan, baik itu di televisi ataupun di YouTube pribadinya, itu selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa impian kalian? Kalau ditanya soal impian, impian saya yang terpenting adalah membahagiakan keluarga saya terlebih dahulu. Terutama yang terpenting adalah orang tua saya. Dan saya juga mempunyai impian untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya adalah mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
dengan impian dapat memberangkatkan haji kedua orang tua saya dan memiliki rumah baca untuk anak-anak. Impian saya yaitu saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, kemudian saya juga ingin menaikkan haji kedua orang tua saya. Yang kedua, saya ingin membuka suatu usaha yang berhubungan dengan konsentrasi yang saya pilih, yaitu haji dan umroh, maupun di luar dari konsentrasi yang saya pilih. Pengalaman menarik kuliah di Prodi Manajemen Dakwah. Pengalaman saya selama kuliah di Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Prodi Manajemen Dakwah ini, saya banyak mendapat pengalaman menarik dalam hal pengetahuan sekaligus pertemanan. Di sini mempelajari banyak hal, mulai dari mata kuliah mendasar sampai mata kuliah yang mengerucut dengan manajemen dakwah. Jadi di sini saya mempelajari manajemen itu apa dan ilmu dakwah itu seperti apa. Manajemen dakwah itu lebih pada manajemen berbasis Islam, kayak mengatur lembaga-lembaga Islam seperti Kementerian Agama ataupun lembaga yang berbasis Islam lainnya. Ada dua konsentrasinya. Yang pertama adalah manajemen haji dan umroh dan kelembagaan. Di sini saya mengambil konsentrasi manajemen haji dan umroh. Saya mempelajari bagaimana manajemen biro haji dan umroh terkait manajemen keuangannya atau manajemen publikasi dan organisasinya juga. Selama menjadi mahasiswa di Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, saya memiliki beberapa pengalaman menarik seperti saat menjalani dan menempuh mata kuliah yang diampu oleh dosen hebat, yakni Profesor Ali Aziz, dengan tugas yang hebat dan pengalaman yang sangat berkesan dan menarik. Ketika kami menjalani dan menempuh mata kuliah yang diampu oleh beliau, kami mendapatkan beberapa pengalaman yang berharga. Salah satunya adalah berkesempatan untuk mengikuti terapi sholat bahagia di kantor beliau, yakni kantor Kun Yakuta yang berletak di Siwalan-Kerto, Surabaya. Di sana kami berkesempatan untuk mengikuti terapi tersebut bersama beliau dan beberapa orang hebat lainnya. Ketika saya kuliah di MD ini, saya selalu mendapatkan pengalaman menarik dari berbagai dosen yang mengajar dari mata kuliah yang saya tempuh. Saya di sana juga selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum pernah saya dapatkan. Namun ada pengalaman paling berkesan menurut saya, yaitu ketika saya dan teman-teman dapat berkesempatan untuk mengikuti terapi sholat bahagia dari dosen yang pernah mengajar saya, yaitu Prof. Ali Aziz. Apa karya terbaik yang kalian punya? Karya terbaik yang saya punya adalah pernah lulus tes pendidikan dan pelatihan standarisasi guru pengajar Al-Quran se-Jawa Timur dalam program kilat PGPG At-Tartil. Hal ini saya dapat membantu mengajar Al-Quran kepada anak-anak di lingkungan sekitar saya. Pengalaman terbaik dalam hidup saya dalam bidang pendidikan adalah saya pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang dengan judul Literasi Digital sebagai Upaya Kebangkitan UMKM Pasca Pandemi COVID-19 dalam Lingkup Ekonomi dan Pembangunan. Saya dan teman-teman saya mendapat predikat finalis meskipun tidak mencapai juara, namun hal tersebut menjadi pengalaman sangat berarti bagi hidup saya. Karya terbaik saya ialah desain-desain berupa banner, kemudian stiker, dan logo yang dulu pernah saya buat ketika saya magang di sebuah percetakan. Di sana juga saya mendapatkan sertifikat berupa hasil dari kompetensi saya ketika saya magang di sana. Saya dulu menyimpan beberapa desain-desain yang saya buat untuk menghargai apa yang telah saya kerjakan. Namun sayangnya desain-desain tersebut sekarang sudah hilang. Harapan besar.
Saya sebagai mahasiswa manajemen dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya berharap seluruh teman-teman manajemen dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya dapat mengimplementasikan seluruh ilmu yang didapat ketika perkuliahan, ketika terjun ke dunia masyarakat, serta dapat menjadikan ilmu-ilmu tersebut bekal untuk teman-teman dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya.